Oke, welcome back to my channel Kakak Al. Ya, jadi hari ini kita akan membahas sebelum itu lupa ya, mohon maaf lahir dan batin. Minal aizin wal faizin buat teman-teman yang selalu mensupport aku ya. Mohon maaf jika ada salah. Termasuk kemarin itu aku membuat konten reaction ataupun apa ya kemarin itu reaction ya teman Instagram ataupun teman Facebook aku kemarin ya. Jadi kalau ada kata-kata maafkan aku karena aku kan manusia yang bukan manusia yang tidak sempurna, tidak luput dari salah ataupun ya itulah pokoknya tidak luput dari kesalahan ya. Nah, hari ini kita akan membahas kembali soal apa ya, soal kasus dari Siregar ya. Jadi dia itu dituduh menjual barang ilegal ya. Jadi bukan karena itu guys ya. Jadi dia itu benar kemarin itu dia ditangkap oleh apa ya, oleh pihak Bea Cukai dan dia bukan ditangkap ya, tapi ditahan untuk tahap pemeriksaan gitu karena dia itu dituduh karena dia itu melakukan barang ataupun menjual barang ilegal seperti itu ya, termasuk handphone ataupun sebagainya. Nah, klarifikasi kemarin di podcast Deddy Corbuzier itu di sana itu sudah jelas ya. Nah, jadi brandnya PS Store itu banyak yang ambil fotonya ataupun yang apa ya, yang jadiin profilnya. Nah, apa ya, dari PS Store itu juga kan menjual barang-barang apa ya, istilahnya dari PS Store itu dia itu HP pejabat merakyat, ya benar. Nah, kalian harus berpikir harga iPhone ataupun Samsung itu kan, apalagi sekarang itu harga iPhone 11 itu sekitaran 20 juta ya. Dan tidak mungkin itu harga iPhone 20 juta sampai dijual sampai 1 juta rupiah. Nah, di mana kalian dengar ataupun ada yang menjual. Adapun yang menjual itu pun memang benar-benar bukan real ya 100% dan itu benar-benar real penipuan. Jadi teman-teman harus pintar dan yang namanya murah itu kan nggak pasti berkualitas lah begitu pokoknya. Nah, kalian juga harus pintar-pintar lihat brand ataupun apa ya, ataupun tempat-tempat yang kalian ingin belanja ataupun tempat-tempat yang dimana kalian harus berbelanja yang benar dan tepat gitu. Nah, berikutnya Pester juga kan mereka itu banyak cabang, jadi di sosial media kan ataupun di dunia online itu mereka banyak penipuan juga. Jadi mereka itu menggunakan nama ataupun brand PS Store. Nah, jadi kalian itu jangan mau tertipu dengan semua itu. Nah, barang-barang yang mahal itu tidak mungkin akan dijual sampai seharga 1 juta, terutama yang sekarang itu ada iPhone 11 ya. iPhone 11 itu nggak masuk di akal kalau dijual 1 juta ataupun 2 juta rupiah, enggak lah. Nah, termasuk juga AirPod dan sebagainya gitu ya. Jadi kalian itu jangan mau tertipu. Dan pokoknya itu yang aku dengar itu kemarin ya dari klarifikasi di Deddy Corbuzier di podcastnya. Nah, dia itu benar-benar ditangkap pada tahun 2017 ya. Jadi dia itu benar ditahan atau ditangkap oleh Bea Cukai dan benar-benar dia itu tidak tersangka ataupun tidak benar-benar menjual barang ilegal. Nah, dia itu mendapatkan rekor muri dari Oppo ataupun dari iPhone itu ya. Jadi dia itu barangnya benar-benar ori ataupun berkualitas, bukan barang ilegal ataupun barang apa ya kemarin replika gitu. Nah, PS Store itu benar-benar real ya pokoknya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum dengar klarifikasi dari Siregar ini ya, terkait kemarin itu kasus dia itu ditangkap karena menjual barang-barang ilegal gitu. Nah, ini dia klarifikasi Siregar di podcast Deddy Corbuzier. Oke, kita mulai aja. Bea Cukai nggak sebenarnya? Ditangkap. And 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Putra Siregar. Aduh. Luar biasa berita Anda. Lu bukan ditangkap sekarang? Waduh, Lu kok bisa ada di sini sih? Lu kan harusnya di sana kan? tahanan ya. Tahanan dong. Di beritanya begitu kan lu ditangkap. Iya, nggak nyangka om seviral ini. Hah? Nggak nyangka bakalan seviral. Bahagia Anda ya? Nggak, Nggak bahagia om. nggak seneng lu. Nggak senang. Tapi itu beritanya lu jual barang BM, barang apa, refurbish, black market, nipu. Banyak banget, liar Banyak banget. banget udah semuanya.
Iya, kita pause dulu. Jadi dia itu dituduh menjual barang black market ataupun barang-barang ilegal seperti itu. Jadi dia itu dianggap penipu gitu ya. Kita lanjut. Tapi kan nggak mungkin dong bohong beritanya. Ya, kok nggak mungkin bohong? Itu ada beritanya. Ya, yang berita kan belum langsung dari saya. Dia juga belum lihat ke tokonya langsung kan gitu. Nah, jadi apa yang terjadi apa dong? Nah, yang terjadi makanya tadinya saya mau calling down dulu kan, mau tenang dulu. Tapi saya lihat makin liar nih. Wah, apalagi sebenarnya saya pingin diundang kemari itu kalau berprestasi, Om. Mau Gitu. berprestasi masuk berita banyak. Gimana prestasi ini lagi masalah, Om. Waduh. Biasanya datang sini tuh ceria, lu nggak ceria ketawa. Gimana saya harusnya mau nangis Lu nih, Om. diserang buzzer ya? Wah, diserang, Om. Nggak nyangka saya anak daerah bisa diserang buzzer kayak gitu. Serius serang buzzer Serius, habis-habisan. subuh tadi saya benar-benar lihat itu, waduh, masya Allah diserang buzzer Ya, asli. jadi dia itu banyak kali orang yang menyerang dia, termasuk buzzer-buzzer itu ya mereka. Jadi banyak yang nyerang dia, katanya dia itu penipu, benar-benar nipu gitu. Katanya barangnya itu enggak barang-barangnya itu ilegal semua ataupun barangnya itu replika gitu. Oke, tapi gini, gue tuh penasaran sama lu soalnya. Karena gue tuh pernah nganggap lu tuh nipu sebenarnya. Nipu. Ini boleh dong, gue Boleh. Gue punya hak ngomong ya. Tak kenal maka kata saya. Karena sama kata saya. Makanya di sini kita belak-belakan semua. belak-belakan. Om Oke. tanya apa aja, aku jawab dengan Menurut sebaik-baiknya. gue, Baik, Om. lu itu penipu, bos. Kenapa begitu? Nggak mungkin lu jual handphone 1 juta. Orang handphone harga 15 juta, 20 juta dijual 1 juta. Itu Wah. nggak mungkin kalau nggak penipuan. Ya itu memang nipu, Om, kalau segitu. Nah ini penjelasan, jadi Deddy Corbuzier itu nanyakan dia, nggak mungkin lo menjual harga handphone yang harganya 20 juta sampai lo jual sampai 1 juta gitu ya. Jadi Deddy Corbuzier itu kemarin menganggap Siregar itu penipu gitu. Nah ini penjelasannya ya. Nah itu jelas-jelas gue lihat banyak store handphone ini harga Iya. sejuta, harga apa. Gila. Handphone 20 juta jadi 1 juta gitu, Om. Iya kan? Nah, jadi Om, karena memang PS Store itu mungkin trustnya udah luar biasa. Jadi itu PS Store murah bener kok kalau dia emang murah gitu. Sebenarnya kalau handphone yang harga 20 juta, 15 juta itu diposting 1 juta itu akun fake. Jadi PS Store tuh akun fake-nya banyak, ratusan. Akun Kalian dengar kan? Jadi katanya si Siregar itu akun fake-nya yang terkait dengan PS Store itu banyak kali ya. Jadi teman-teman ingat kalau berbelanja itu harus lihat baik-baik dan jangan mau tertipu dengan harga yang murah. Yang jelas, yang pastinya kan harga murah itu kan nggak meyakinkan gitu. Kalian harus pintar-pintar nyari barang-barang yang harganya nggak ini ya. Nah ini penjelasannya lagi, kita lanjut. fake, akun palsunya. Itu bukan lu Fake punya? katanya. Bukan, itu akun palsu. Jadi harus smart people memang. Makanya saya datang ke sini karena di sini semuanya smart people gitu. Tunggu, itu bukan lu punya? Bukan. Ini serius ya? Serius, ini bukan saya punya. Kalau saya itu ya sama seperti iPhone. Misalnya yang 20 juta di iBox mungkin beda 500 ribu aja lebih murah. Kalau yang Lebih baru murah nih. 500 ribu. Kita pas dulu. Nah, udah jelas kan? Di PS Store itu mungkin dia harga iPhone yang harga 20 juta itu mungkin dia itu beda 500 ribu aja. Jadi tidak mungkin yang harga 20 jutaan itu sampai harga 1 juta. Di mana itu jadinya bro ya? Apa nggak rugi kita udah beli 20 juta terus kita jual sampai 1 juta ataupun 2 juta gitu. Jadi kalian tuh harus smart people katanya gitu ya. Kita lanjut. Ribuan. Lebih murah 500 ribuan. Jadi kalau iPhone 20 jutaan, itu 1 jutaan itu dijamin akun palsu. Oke, soalnya kan sekarang kan handphone ada yang HDC. Yang palsu handphone. Saya nggak pernah jual HDC. Lu nggak pernah jual Seumur hidup saya nggak pernah jual HDC. Saya berawal dari second. Terus 2017 saya menjelma jual handphone baru new, semua garansi resmi lengkap. Oke, soalnya gini nih bos. Gua tahu ada artis-artis yang giveaway handphone, terus AirPod lah, tapi HDC. Wah, Udah gitu dia promo, ada artis-artis yang promo ke toko-toko, bukan toko lu sih, ke Iya, toko-toko. AirPod, gitu kan, Apple Watch, Apple gitu kan, Watch. tapi harganya 700. Oh ya, kita pas dulu ya videonya. Jadi kemarin juga itu Deddy Corbuzier ngomong gini, karena kemarin itu banyak juga artis yang endorse ataupun yang yang endorse barang-barang ataupun yang harga yang harga murah ataupun yang nggak masuk di akal gitu ya. Termasuk itu AirPod ataupun barang-barang yang harga mahal itu mereka endorse dengan menjual
barang-barang yang murah gitu ya. Jadi artis juga banyak ngendorse barang yang seperti itu, barang yang black market ataupun replika itu kata si Om Deddy. Oke, kita lanjut. 50.000. Waduh. Terus gue lihat HDC, tapi artis mempromokannya seakan-akan itu asli. Ada yang Iya. begitu. Kita pause dulu ya. Jadi kalau aku pribadi ya, kalau aku sih itu kan hak mereka mau endorse ataupun gimana. Nah, artis kan juga cuman mengikuti endorsean mereka. Nah, dikembalikan lagi ke kita ya. Jadi contohnya ya, seperti yang aku bilang tadi ya, jika kalian itu mau beli barang-barang yang mahal dan harganya pada saat kita melihat postingannya itu dengan harga yang ya contoh ya, harga HP itu contoh iPhone ya, harganya yang 20 juta dan terus kita lihat di postingannya itu cuman harga 1 juta ataupun 2 juta. Contoh AirPods juga yang harga 9 juta menjadi 2 juta ataupun 500.000 kan itu nggak mungkin ya. Dengan harga yang sekian sampai menjadi segitu, semakin rendah gitu ya. Oke, jadi apa ya? Jadi tergantung kalian aja ya. Jangan mau tertipu ataupun pintar-pintarlah sedikit mencari barang-barang yang kalian mau belanja ataupun barang-barang kesukaan Anda. Nah, kalau memang uang ataupun dana kalian nggak cukup, jadi jangan paksain. Takutnya kalian itu tertipu gitu. Oke, kita lanjut. Apalagi sekarang ya Om, setelah kejadian ini, wah ada beberapa artis juga yang mengatakan, wah syukur saya nggak pernah terima ADC, padahal dia pernah terima gitu. Nah itu yang lucu, gitu seolah-olah bahwa yang telah mengiklankan ori itu dia nggak pernah gitu, padahal Padahal pernah gitu. Lucu emang sih emang. ada artis juga yang akhirnya nyalahin giveaway. Iya nyalain giveaway juga. Ya kan, gua mau nyalahin giveaway sih, tapi nanti. Boleh Om. Nanti kita ngobrol itu. Boleh. Sini. Tapi ini dulu kasus dulu. Tapi kok auranya beda ya Om. Kenapa? Tadi aku di sini bener-bener lagi sedih tuh. Ini mau nggak mau terbawa suasana ceria gitu. Ceria kan? Iya harus ceria, bos di sini harus ceria. Harus ceria ya, Walaupun Anda berarti. lagi ada masalah, Anda Bener. harus ceria. Malam aku lihat nih referensi, aduh Om Deddy ceria semua. Saya datang kusut nih. Jadi nggak pernah tuh? Pernah. Oh, Pernah Om. jadi lu pernah ditangkap? Pernah ditangkap, pernah. Pernah. Jadi dia itu benar-benar pernah ditangkap ya, yang seperti aku omongin tadi. Jadi dia itu benar-benar ditangkap pada tahun 2017. Nah, Pan. 2017. 2017. 2017. Ah, berarti lu 2017 nipu orang lu. Enggak, saya nggak pernah nipu. Saya benar-benar prinsipnya nggak pernah ingin merugikan orang lain atau siapapun. Kenapa Malah ditangkap lu? Kenapa ditangkap coba yuk? itu karena pabean ya, kayak diduga indikasi bahwa barang yang saya beli ya itu belum selesai pabeannya gitu. Oh, pabeannya, ya. oke. Kalau saya bilang ya saya kooperatif, saya mendukung pemerintah, mendukung bea cukai apabila ingin memberantas penyelundupan seperti itu dan sebagainya. Bahkan sekarang saya saking jadi Siregar itu kemarin kan dituduh itu. Jadi malahan dia ngomong aku akan apa ya? Akan membantu kalau ada pun barang-barang ataupun yang menjual ilegal nanti Siregarnya akan membantu seperti itu. Kalau benar-benar dia itu nggak menjual barang-barang ilegal ya. Kita lanjut. kooperatifnya, saya titip uang tuh sampai 500 juta. Saya titipin. Lu titipin. Jadi dari 2017 sampai 2020 saya bolak-balik tuh secara kooperatif datang ke bea cukai melengkapi apa-apa. Oh, lu nitip uang. Nitip uang. Jadi supaya kalau Kalau memang saya merugikan ada utangnya, negara, ada kurangnya, kekurangan, uangnya sudah ada di iya, situ. bahkan rumah saya, aset saya serahin. Serius lu. Sama rekening saya. Fakta yang orang semua nggak tahu, mikirnya saya sultan. Saya dari 2017 setelah kejadian itu saya nggak punya rekening. Karena saya udah berpikir saya ingin ilmu saya ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Jadi 2017 saya ekspansi, saya langsung jual seluruh brand resmi. Lalu saya cetak orang-orang, saya mundur dari perusahaan. Iya. Saya mikir saya harus cetak mata uang baru. Yaitu apa mata uang baru ke depan di dunia digital? Follower. Ya. Saya bangun YouTube. Orang bingung. Lu Ya, jadi dia itu caranya mengendorse mengendorse usahanya dengan cara itu dia menjadi influencer ataupun bergabung di semua sosial media termasuk Instagram, dan dia itu membangun YouTube juga, dan bagaimana caranya dia itu bisa memanggil ataupun agar orang-orang bisa percaya dengan si Siregar ini ataupun usahanya yang dia buat gitu. Jadi dia itu merintis menjadi influencer
dengan seperti itu, bergabung di sosial media dan melakukan selalu berbagi dan sering buat giveaway juga untuk teman-teman yang selalu mensupport si Siregarnya gitu. Nah, yang aku baca itu soal Siregar kemarin itu, dia itu orangnya bukan dari orang kaya ya. Jadi dia itu orang miskin dan ya dia itu mengerantau akhirnya bisa membuat hal seperti ini. Dan makanya itu dia cuma bermaksud untuk membangun atau mencari generasi-generasi anak muda yang kerjanya kerjanya itu yang terarah seperti itu. Jadi dia itu cuma bermaksud untuk mencari orang-orang yang putus sekolah ataupun yang tidak tahu mau ngapain. Nah, dia itu orang yang selalu merekrut ataupun mencari orang-orang yang kehilangan atau nggak tahu mau kerja apa gitu. Oke, kita lanjut. Usaha ngapain buat YouTube, tapi sekarang alhamdulillah saya dapat gold 1,4 juta dan Mantap. iya, dan lagi trending juga sekarang gitu. Karena teman kan, karena saya tahu di Jakarta ini harus berteman sama siapa. Karena sulitnya usaha, jadi entrepreneur gitu. Yang harapan saya ya dirawat lah, dilurusin. Jangan. Nah, tunggu dulu. Oh, jangan. Kenapa 2017 bermasalah beritanya hari ini keluar dengan foto lu, dengan muka lu, dengan nama lu? Nah. Kayak lu ada di mana-mana. Nah, di situ langsung saya bilang, waduh, saya bukan pembunuh loh. Pembunuh aja mukanya disensor. Kok ini saya masalah yang diduga diindikasi bahwa barang yang saya beli itu belum selesai pabeannya atau cukainya, muka saya dipampangin kayak gitu. Wah, ini sanksi sosialnya kan luar biasa ya. Tapi ya udahlah, saya banyak istighfar. Mungkin saya nggak bisa langsung jelaskan kan, karena saya orang relatif nih untuk membela diri. Iya. Jadi kalau saya langsung buat video klarifikasi, oke, saya klarifikasi teman-teman gini-gini, percuma. Lu bela diri ya, cuma betul. Di sini saya yakin, ya follower Om itu saya selalu cek benar-benar smart people. Saya nggak bisa memaksa semua di sini mendukung saya atau membela saya. Semua saya serahkan. Yang jelas saya datang ke sini Om, sudah saya niatkan saya mengatakan yang sejujur-jujurnya. Gitu. Saya salah. Ya, 2017 seperti itu. Tapi saya udah nitip uang kalau memang salah dan sebagainya. Tapi kenapa tiba-tiba wajah saya diupload nih? Ya itu kenapa pertanyaan gue. Saya tanya, "Oh, maaf, ini di luar kendali," kata mereka. "Kita akan turun nih postingnya." Tapi udah di-capture. Udah di-capture. Jadi kemarin itu foto yang terpampang kemarin ya dan menjadi viral karena itu katanya si pihak dari Bea Cukai, ya entah siapa, katanya dia itu lagi lagi nggak sengaja ngupload gitu. Jadi ya makanya dampaknya seperti ini. Dan Siregarnya nggak mau banyak ini ya, nggak mau nggak mau ngelapor balik gitu. Jadi dia itu biar aja, kalau benar itu kesalahannya nggak apa-apa gitu katanya. Jadi dia terima aja, nggak apa-apa kayak gitu. Cur, nge-share kemana-mana. Tapi lu nggak nanya di luar kendali kok bisa terjadi gitu. Jadi, Oh, ini humas dia kita. tuh, di luar kendali. Ini humas katanya. kita gitu. Tapi di sini Om, Pihak aku datang Bea Cukai nggak ingin menjudge ya, menghakimi atau menyalahkan. Aku tetap selalu, oh mungkin ada yang salah di diri aku harus perbaiki gitu. Jadi di sini mungkin itu kan di framing seolah-olah itu baru ditangkap. Jadi semua teman-teman, saudara, relasi, kamu nggak kenapa-napa. Jadi kamu gimana? Waduh, kamu baik-baik aja kan? Kamu sehat gitu. Wah, kalau aku jelasin satu-satu Om, nggak, di handphone tuh nggak berhenti Om. Mungkin nggak sih ini terjadi, begitu ini terjadi tuh akhirnya dikendarai juga dengan lawan bisnis lu gitu. Nah, rata-rata semua teman-teman sahabat nganggapnya gitu. Tapi aku tetap husnuzon Om. Oke. Aku berpikir bagaimana supaya masalah ini selesai udah. Seperti itu. Karena pasti kepercayaan orang terhadap toko lu jadi hancur. Hancur Om. Hancur. Pasti. Karena beritanya bergulirnya liar kok ini. Bener. Ya, oke, kita pas dulu. Karena memang benar nanti akan hancur ya. Jadi ini semua kalau menurut saya itu adalah teknik ya namanya usahakan kita itu banyak saingan juga ya, seperti itu. Dan mungkin ya saingan-saingan dari Pestor itu ya menganggap ini ya nggak apa-apa lah kayak gitu ya. Nggak apa-apa lah Pestor jatuh, nggak apa-apa ya. Ayo mari kita serbu si Pestornya. Dan di sini saya nggak membela ataupun aku itu ya, jadi aku di sini netral aja ya. Jadi aku cuma mau ngasih tahu klarifikasi ataupun apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Oke, kita lanjut aja karena Kini tadi gue baca aja Masih lihat. karena durasi sudah mau mencapai 20 menit lebih ya. Kita percepat aja berita videonya, oke? konfirmasi lu dengan berita penangkapan
saya ini jiwa nasional. Oke. kita Ya kembali second, kualitas second sama kualitas baru. Nah, jadi ini kemarin dia itu juga mendapat rekor muri dari brand Oppo ya. Jadi ini dia. Oke, lanjut. Jual second. Saya jual baru sama second tapi tinggal sedikit setelah 2017. Oke. Jadi 2017 itu saya jual HP yang 500.000, 700.000-an. Di kasus ini tuh ada namanya Fujitsu, Sharp, LG, Ya. Docomo. Tapi saya udah nggak jual itu lagi semenjak kejadian itu. Oke. Semenjak kejadian itu gitu. Nih Om, saya penghargaan top elite. Oppo tuh. Iya, Oppo. Ini nggak bisa dibuat-buat. Ini pasti ditonton juga sama orang Oppo. Iya benar. Saya top elite global, elite club. Dari Ini bisa Oppo, jual ya. ribuan per bulan. Ribuan. Per bulan. Dan ini saya pajak ratusan juta. Makanya saya sangat Nah, dia juga itu rajin membayar pajak dan pajaknya itu nggak sedikit ya. Dia itu bayar pajak puluhan juta. Aja lu ngomong lu. gantian lah. Om mau jokin saya bela diri dikit iya, dong. iya, Tapi tetap nanti teman-teman yang menilai. Benar, Iya. benar. Ini saya juga bayar pajaknya. Itu bawa Karena ini kan semuanya. begitu dipajang masih bayar pajak. Nah, dia itu Terus ingin- Vivo, Realme, Xiaomi, Semua tuh. semuanya saya juga. iPhone segala gitu. iPhone Buktikan iBox ada nih sebenarnya. datanya. Nah, Nggak, gue penasaran harga lu mengatakan harga merakyat tuh gimana harga merakyat? dulu Karena itu yang mencurigakan Iya, benar. sebenarnya bahwa Iya. ini penipuan tuh itu. benar. Jadi itu yang dimanfaatkan penipuan karena mikir, wah PS Store bener nih memang murah. Akhirnya orang banyak ketipu Om. Gitu. Tapi yang nipu bukan saya tuh. Ya udah gini deh. Nih Find X Ya, Pro, Finex. Oppo. Pro. Harga berapa? Tahu? Saya bisa ratusan unit per hari. Oh iya. Iya, karena budget orang seperti itu. Nanti dia datang jauh-jauh nih. Datang jauh-jauh ke toko cuma mau beli Oppo. Padahal samping rumahnya ada gitu. Tapi mereka senang. Kenapa? Ya senang gitu. Putra Siregar itu membangun konsep ya. Makanya dari 2017 saya mau muncul jadi figur yang merakyat gitu. Yang suka berbagi gitu. Jadi berbaginya itu bukan karena saya baik, bukan. Karena memang itu salah satu kunci saya sukses. Semakin banyak saya berbagi, makin banyak yang datang. Makin banyak yang datang. Itu asli, nggak bisa secara matematis nggak bisa. Ya, tapi tau nggak? Ini di luar itu ya. Ya, Aku boleh. mau ngomongin sama lu tentang konsepnya giveaway. Baik. Jadi gue sih nggak ada masalah dengan artis-artis Oke. giveaway dan sebagainya. Gue nggak ada masalah. Karena durasi sudah terlalu panjang ya. Nah, buat teman-teman yang mau melanjutkan, kalian bisa langsung klik aja ya, ada di deskripsi ya. Kalian bisa langsung masuk di YouTube-nya si Om Deddy Corbuzier ya. Nah, itu dia klarifikasi dari Siregar yang punya PS Store itu. Jadi teman-teman yang mau berbelanja jangan mau tertipu, pintar-pintarlah dalam berbelanja, dan tidak mungkin itu harga yang mahal bisa menjadi harga yang sangat murah gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau berbelanja itu harus pintar cari brand ataupun apa sebagainya ya, jangan mau dibohongi ataupun jangan mau tertipu gitu ya. Jadi sampai di situ aja. Buat teman-teman yang masih penasaran ataupun yang mau ingin bertanya, silahkan berkomentar di bawah ya. Dan kemarin juga ada yang berkomentar kayak gini ya di YouTube aku, di konten aku kemarin yang aku buat soal si Siregar ini ya. Dan di sini banyak komentarnya juga. Sini dia ngomong kayak gini ya. Kita lihat dulu komentarnya. Nah, di sini ada juga si Rindu Kasih, nggak tahu ini siapa ya. Katanya ngomong gini, "Bang Putra itu baik banget, Bang. Saya umur 18 tahun, ijazah cuma SD, bisa kerja di PS Store. Sekarang jarang ijazah SD bisa diterima kerja." Gitu. Nah, saking baiknya ya. Nah, di sini ada lagi ya. Semoga benar ya Bang atas ucapannya, tapi kalau boleh diperinci aja tolong. Jelaskan kenapa HP yang dijual bisa semurah itu. Orang baik belum tentu jujur, tapi orang jujur sudah pasti orang baik. Nah, ini untuk Andi, siapa sih Andi Zevilio ya? Benar sih. HP yang dijual bisa semurah itu nggak semurah. Nah, lebih jelasnya itu buka aja langsung ya channelnya si Om Deddy, itu ada klarifikasinya semua lengkap di sana. Nah, seperti yang aku bilang ngomongin tadi ya, kalian tuh harus pintar-pintar nyari brand ataupun mau berbelanja murah, dan tidak mungkin juga harga 20 juta sampai 1 juta gitu, nggak mungkin kan. Dari mana kalau kalian dengar harga yang 20 juta sampai bisa menjadi 1 juta ataupun 2 juta, termasuk AirPod ataupun barang-barang mahal sebagainya, nggak mungkin lah ya.
Gak mungkin mereka itu menjual gak mungkin dia itu beli 20 juta ataupun menjual sampai 1 juta. Dan aku kalau aku pribadi aku tuh beli mahal-mahal, terus pokoknya gue tuh beli barang yang seharga 25 juta dan aku jual kembali sampai harga 2 juta, 3 juta. Dan menurut Anda gimana? Rugi dong. Nah gitu. Jadi lebih jelasnya kalian harus pintar-pintar aja mencari brand-brand ataupun membeli barang seperti itu. Dan tidak mungkin yang harga mahal itu bisa sampai dijual sampai semurah itu ya. Jadi pokoknya jangan mau tertipu banyak, dan sekarang itu kan sosial media banyak yang penipuan ataupun sebagainya gitu. Oke, jadi seperti itu aja ya, sudah jelas pokoknya. Komentar di bawah kalau masih belum jelas ataupun buat reaction apa lagi selanjutnya. Oke, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport aku selama ini. Saya Kakak Al, bye.